McAllister adalah nama yang cukup asing untuk orang Argentina. Namun ia lahir di La Pampa, sebuah provinsi di Argentina. Ayahnya, Carlos, adalah pemain timnas juga yang membela Argentina di Piala Dunia 1994 saat itu bersama legenda-legenda lainnya. Alexis McAllister, anaknya, berhasil meraih titel juara bersama Argentina setelah menang melawan juara Piala Dunia edisi sebelumnya, Prancis. Pemain asal Brighton ini mempunyai peran penting dalam membantu tim Tango meraih titel juara dengan kemampuannya di kedua fase, yaitu fase menyerang dan bertahan. Nah, penasaran dengan peran McAllister untuk Argentina dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Versi Markstad, Griezmann menjadi salah satu pemain paling tertinggi pada bagian threat and progression melalui umpannya. Threat and progression ini dapat diartikan umpan-umpan yang diarahkan ke area berbahaya dan mengancam gawang lawan. Pada laga final, McAllister ditugaskan untuk melakukan man marking pada Griezmann sehingga ia nggak bisa berbuat banyak. Ketika Griezmann mencoba untuk drop atau turun, McAllister akan mengikutinya untuk melakukan press agresif seperti ini agar pemain nomor punggung 7 Prancis itu nggak leluasa untuk membantu build up Prancis. Hal ini membuat Prancis lebih memilih untuk menyerang lewat sisi kiri, di mana hal itu mencapai 48% dibandingkan sisi kanan yang hanya 33%. Griezmann yang lebih bermain di sisi kanan hanya berhasil mencatatkan 46 sentuhan di pertandingan ini. Sedangkan Rabiot yang bermain di sisi sebaliknya mencatatkan 69 sentuhan. Hal ini merupakan jumlah sentuhan paling sedikit Griezmann ketika starting pada gelaran Piala Dunia 2022 kali ini. McAllister juga kerap step up untuk melakukan pressing pemain Prancis lainnya, terutama jika ia melihat ada yang melakukan cover untuk menjaga Griezmann. Intensitas man marking yang dilakukan McAllister cukup terjaga selama pertandingan dan membuat Griezmann mencoba untuk bermain ke sisi kiri agar bisa lebih terlihat pada build up, sebelum akhirnya ia digantikan oleh Coman. Gak hanya aspek defensifnya, pemain bernomor punggung 20 ini juga mempunyai kemampuan attacking atau menyerang yang cukup baik. Saat goal kick, McAllister sebagai gelandang kiri diposisikan sejajar dengan gelandang kanan, Rodrigo de Paul. Namun hal itu akan berubah saat transisi ke fase menyerang. Seperti yang sudah dianalisis pada pertandingan Argentina-Polandia di channel kolaborasi kami, McAllister diposisikan lebih naik, di mana ia aktif di ruang antar lini dibandingkan Rodrigo de Paul yang lebih dalam untuk membantu fase build up Argentina. Walaupun McAllister diposisikan lebih naik, namun rata umpannya 89% lebih baik dibandingkan Enzo 86% dan de Paul 87% yang bermain lebih dalam. Ini menunjukkan ia punya ketahanan pressing dan bisa melakukan umpan dengan rapi. Hal ini terlihat di passing network versi Opta dan heatmap versi WhoScored, di mana McAllister lebih aktif untuk menyerang dibandingkan de Paul. Dari melawan Kroasia, Argentina menyerang lebih banyak lewat sisi kiri, setelah sebelumnya lebih sering menggunakan sisi kanan untuk menyerang. Karena itu McAllister ditugaskan untuk membuat wide overload dengan Di Maria, Acuna atau Tagliafico, Messi dan dengan dibantu Enzo di sisi kiri seperti ini. Role McAllister yang lebih attacking ini ditugaskan untuk melakukan late run ke kotak penalti. Sebelumnya McAllister sudah pernah mencetak gol saat melakukan late run ketika melawan Polandia. Pada momen tertentu, McAllister mencoba melakukan long shot, khususnya dari half space kiri seperti ini. McAllister juga pandai memposisikan diri untuk melakukan overload. Situasi overload atau menang jumlah seperti ini menyulitkan bek lawan untuk bertahan. Kita akan ulas bagaimana positioningnya sebelum gol penalti Argentina. Tim Tango build up dengan shape 2-4-4. Posisi McAllister yang bergabung dengan 3 penyerang lainnya, sedangkan de Paul membentuk pivot dengan Enzo dan sejajar dengan kedua fullback. Dengan Argentina yang menyerang menggunakan 5-6 pemain, backline dari Prancis kalah jumlah. Di sini Theo Hernandez di posisi untuk melakukan pressing kepada Molina jika bola di switch. Upamecano menjaga Messi, Varane menjaga Alvarez, dan Koundé menjaga McAllister. Dembele sudah membantu pertahanan, namun Tagliafico ikut naik sehingga Di Maria di posisi nggak terkawal.
McAllister membuat kombinasi dengan Alvarez lalu ditujukan ke Di Maria yang berhasil mendapatkan penalti untuk Argentina. Peran McAllister membuat numerical superioritas atau menang jumlah melawan backline Prancis mampu membantu Argentina mencetak gol pertama di pertandingan ini. Pemain Brighton ini punya kemampuan untuk melihat ruang kosong dan melakukan kombinasi 1-2 dengan baik sehingga Argentina bisa menciptakan peluang-peluang berbahaya. Pada momen tertentu, McAllister mencoba untuk mengekspos ruang di antara bek Prancis, yaitu Varane dan Upamecano seperti ini. Pergerakan tanpa bola McAllister membantu Argentina untuk terus membuat peluang, dengan kembali mencoba untuk mengekspos ruang di antara bek-bek Prancis. Kejelian McAllister dalam melihat ruang kosong terlihat pada gol kedua Argentina. Tim Tego memanfaatkan situasi transisi untuk melakukan counter cepat. McAllister melihat dan mencoba mengekspos ruang di antara bek Prancis, yaitu Varane dan Koundé. Bisa kita lihat juga inisiasi McAllister untuk melakukan lari dan mengekspos ruang lebih cepat dari Tchouaméni, sehingga ia bisa mendapatkan bola dari trupas Alvarez dan berhasil memberikan assist kepada Di Maria. Seluruh warga Argentina tentu mengapresiasi peran yang dilakukan McAllister selama gelaran Piala Dunia 2022 ini. Peran pentingnya mampu memberikan piala yang sudah ditunggu-tunggu Argentina selama 36 tahun. Selanjutnya ia akan kembali ke Brighton dan diharapkan bisa menjaga performa terbaik untuk klubnya. Menarik untuk ditunggu apakah ia akan bertahan di Brighton atau jadi incaran klub-klub besar selanjutnya, setidaknya sampai musim ini berakhir.